Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran alfabetnya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kepada KM-nya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu nih. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Aira kemana? Aira kemana? Ada apa ya? Sakit? Siapa lagi? Dewi itu mana Dewi? Jadi 2 orang aja yang gak hadir? Atau ada lagi? 2 orang aja. Nah, selanjutnya Ibu mau mengecek kesiapan belajar kalian dulu nih. Coba rapikan dulu pakaiannya. Rapikan juga tempat duduknya. Coba rapikan dulu. Siapkan juga perlengkapan buat belajarnya. Alat bukunya, pensilnya, sok disiapkan terlebih dahulu. Sok disiapkan dulu bukunya. Bawa bukunya ya. Coba, sok buka dulu. Siapkan dulu di meja bukunya. Sudah? Yang cowok mana yang cowok? Bukunya sok disiapkan terlebih dahulu.
Bisa duduk kembali. Nah, itu selanjutnya mau mengingatkan lagi nih kesepakatan kelas yang ada di 3C. Sudah ada ya di depan? Sudah dapat bisa disepakati, bisa? Bisa ya. Mendengarkan ketika guru sedang mendengarkan, menjawab ketika guru bertanya, berkata yang baik dan sopan, dan juga mengikuti kegiatan belajar dengan aktif dan semangat. Bisa disepakati, bisa? Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti konsekuensinya jika melanggar nanti ibu bawa kalian ke depan duduknya nanti. Kalau ada yang melanggar ya. Oke, siap disepakati? Siap. Nah, selanjutnya ibu mau kita tepuk semangat dulu deh biar kalian semangat. Tepuk semangat tahu kita tahu? Kita tepuk semangat dulu 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan peserta didik nanti kita akan belajar mengenai nilai karakter Pancasila. Setelah kalian nanti setelah kalian nanti dapat mengidentifikasi nilai-nilai karakter perumus Pancasila, nanti kalian bisa menjelaskan nilai-nilai karakter perumus Pancasila dengan baik, dan juga nanti di akhir kalian akan menyelesaikan soal mengenai nilai karakter perumus Pancasila, nilai karakter pada perumus Pancasila. Nah, anak-anak hebat, siapakah yang tahu apa sih dasar negara kita itu? Jakarta. Dasar negara kita Pancasila. betul. Nah, apakah ada yang tahu nggak ya siapa aja yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara itu? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Siapa lagi? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Siapa lagi? Ada lagi? Yang tahu lagi siapa? Siapa lagi? Siapa? Banyak ya, ada? Ada 9. Nah, kita akan masuk ke materi nih mengenai meneladani karakter perumus Pancasila. Nah, itu ada yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Apa sih teladan itu? Nah, teladan itu adalah sikap atau perbuatan baik yang harus yang dapat kita contoh gitu, yang dapat dicontoh. Jadi teladan itu sikap atau perbuatan
Nah, sifat tersebut itu kita perlu teladani dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam kehidupan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Ini bisa tiga ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menerapkannya dalam tiga, di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke tokoh perumus Pancasila dan juga karakternya. Yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama Indonesia. Nah, beliau itu menyampaikan gagasan tentang Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. 1 Juni berapa hari lagi ya? Diperingati hari apa 1 Juni? Kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila, iya betul. Berapa hari lagi ya? Pokoknya ya, itu teh hari apa? Hari kesaktian Pancasila 1 Juni. Nah, untuk karakter teladan yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh dari Insinyur Soekarno itu, yang pertama itu ada percaya diri. Percaya diri ya, pasti percaya diri. Contohnya percaya diri di sekolah gimana nih? Percaya diri di sekolah. Gak takut salah. Gak takut salah, bisa berani ke depan ya, berani ke depan berpresentasi, itu percaya diri. Kalau di rumah percaya diri. Contohnya kayak gimana? Bisa dengan percaya diri ya. Sekarang di masyarakat contoh percaya diri gimana? Percaya diri menolong orang kalau ada yang jatuh ke sungai. Nah, bisa. Yang kedua, karakter teladan itu cinta tanah air. Cinta tanah air itu cinta terhadap tanah air kita. Tanah air kita apa? Indonesia. Contoh cinta tanah air di lingkungan sekolah nih apa? Contohnya Tidak merusak benda-benda sekolah. bisa. Apalagi? Tidak mengotori sekolah. Bisa. Cinta tanah air nih. Biasanya kalau sulit suka apa nih? Kalau Upacara. Nah, betul, upacara bendera. Itu juga merupakan contoh dari karakter teladan cinta tanah air di lingkungan sekolah. Yang ketiga, semangat persatuan. Semangat dalam menghidupkan persatuan dan juga kesatuan. Contohnya nih, kalau di sekolah semangat persatuannya gimana? Bekerja kelompok dengan semangat. Bisa. Bekerja kelompok harus aktif ya, harus bersatu. Jadi di dalam kelompok itu kita menghargai pendapat, menghargai pendapat. Yang kedua, tokoh perumus Pancasila itu ada Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini adalah wakil presiden pertama Indonesia. Yang tadi siapa? Presidennya pertama Indonesia? Insinyur Soekarno. Nah, beliau bekerja sama dengan Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, karakter teladan yang dapat kita contoh nih dari Bapak Muhammad Hatta ini, yang pertama bijaksana. Yang pertama harus bijaksana ya. Yang kedua bertanggung jawab atas tugas yang diemban gitu ya. Yang ketiga suka bekerja sama. Jadi apa aja karakter yang harus diteladani dalam dari tokoh Bapak Muhammad Hatta itu? Bijaksana, tanggung jawab sama Bekerja sama. bekerja sama. Muhammad Yamin. Nah, yang ketiga itu tokoh perumus Pancasila itu ada Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini merupakan tokoh bangsa yang cerdas dan juga cinta tanah air, cinta terhadap tanah airnya pasti ya. Beliau juga memberikan usulan tentang dasar negara Indonesia dalam segala bentuk. Nah, karakter teladan yang dapat kita contoh, dapat kita tiru dari Bapak Muhammad Yamin ini, yang pertama cerdas. Kita harus cerdas dalam belajar, dalam
juga dilaksanakan juga. Yang kedua, cinta tanah air. Pastinya ya, kita harus cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Yang kedua, semangat belajar. Kita harus semangat di belajar, ya kan? Ayo semangat belajarnya ya. Oh iya, buat bahan bacaan kalian juga itu kasih per kelompok ini ya, materi aja. Ini buat kelompok. Ini buat bahan bacaan kalian ya bersama kelompok kalian. Kita ingat lagi, tadi sebutkan tokoh perumus Pancasila. Tadi ada 3, siapa aja? Insinyur Soekarno, lagi karakter yang dapat diteladani dari Bapak Insinyur Soekarno tadi. Yang kedua, tokoh perumus Pancasila siapa? Muhammad Hatta. Karakter yang dapat diteladani dari Bapak bertanggung jawab. Semangat belajar. Yang ketiga, Bapak Muhammad Yamin. Karakter yang dapat di tanah air, cerdas dan juga semangat belajar. Nah, selanjutnya kita ke nilai-nilai karakter perumus Pancasila ya. Yang pertama itu nilai musyawarah. Apa ada yang tahu apa itu musyawarah? Menyelesaikan masalah dengan sesama kita bersama-sama untuk mencapai tujuan menyelesaikan masalah. Diskusi ya. Kesepakatan bersama. Ya betul. Berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan yang baik dan juga dapat disepakati oleh bersama-sama. Contohnya, contoh musyawarah di lingkungan sekolah gimana? Contoh nilai musyawarah di lingkungan apa? Berdiskusi. Menentukan jadwal apa? Menentukan jadwal membersihkan rumah atau kita akan liburan, kita akan berdiskusi dulu bersama keluarga. Di lingkungan sekolah, contohnya musyawarah. Bagi-bagi tugas. Di masyarakat sekarang. Di masyarakat bisa dengan coba sambil baca ininya materi yang tadi. Di lingkungan masyarakat, contoh nilai musyawarah apa? Mengikuti rapat ya, rapat dengan warga, bisa dengan tetangga ataupun juga dengan warga. Kita ke nilai-nilai karakter perumus yang kedua yaitu rela berkorban. Ada yang tahu apa itu rela berkorban? Rela meninggalkan kepentingan bersama. Apa? Dan sikap Mendahulukan. mendahulukan rakyat Indonesia daripada diri kan? Ya, jadi lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Contohnya di lingkungan sekolah, kayak gimana? Ikut berbakti. Ikut Ya bakti. kerja bakti di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Meminjamkan alat tulis. Ya,
masyarakat contohnya. Rela berkorban nih. Ikut apa? Ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, yang selanjutnya nilai-nilai Karsa Perlu Pancasila yang ketiga itu apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air itu apa? Yang Rasa bangsa dan rasa sayang terhadap bangsa dan negara Indo. Ya, jadi adanya rasa bangga dan rasa cinta terhadap negara kita ya, negara Indonesia. Contoh cinta tanah air di rumah. Coba sebutin di rumah. Produk dalam negeri. Ya, bisa memakai produk dalam negeri. Di sekolah Mengikuti upacara upacara dalam negara. Ya, betul. Tadi ya yang sebagai negara cinta tanah air itu bisa dengan upacara bendera negara sendiri ya. Di masyarakat, kalau di masyarakat cinta tanah airnya kayak gimana contohnya? menjaga kebersamaan. Ya, bisa betul. Menyatu halaman. Nah, kita nilai Karsa Perlu Pancasila yang keempat yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Ada yang tahu apa semangat persatuan dan kesatuan? Rukun. Itu bukan dengan semangat. Ya betul, walaupun kita memiliki perbedaan ya, tapi kita harus selalu rukun, harus selalu menghargai, menghormati antar sesama. Contohnya di rumah kayak Kita gimana? bertengkar dengan saudara. Dengan saudara bisa. Ada lagi kalau di rumah apa lagi? Lagi ya? Semangat persatuan dan kesatuan di rumah menjaga dengan saudara tersebut. Ada saling menghormati juga saling dengan antar sesama keluarga ya, itu termasuk kesatuan dan juga kesatuan. Kalau di sekolah nih, di sekolah Bermain bersama tanpa berbeda-bedakan teman. ya betul. Ada lagi di masyarakat, sekarang di masyarakat. Menghormati tetangga yang berbeda suku dan agama. Ya betul. Nah, selanjutnya itu mau kita akan bermain game ya secara berkelompok. Nanti kalian berbaris sesuai kelompoknya ya di sini di depan untuk mengerjakan soal di depan di sini. Kelompok satu. Jadi nanti tiap kelompoknya kalian berbaris di sini di depan untuk mengerjakan soal yang ada di depan. Nanti
terhadap kelompok yang mempunyai nilai yang berat. Untuk sekarang kalian boleh baris dulu di sini di depan. Sesuai kelompok tadi, kelompok 1. Jangan lupa bawa pensil atau pulpennya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 1 mana kelompok 1? Di sini bermain di kelompok 1. Yang tadi sesuai apa yang tadi dibagi. Ini 3 udah semuanya. Yang 1 udah komplit. Kelompok 1 udah komplit semuanya. Kelompok 1 udah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4. Ada. Kelompok 5. Ya. Saya besok jangan lupa bawa pulpen atau pensilnya dulu. Ini dari materi tadi mau ini buat kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nanti per orang 1 soal ya, dikasih waktu 15 detik. Bentar. Ini di sini. Ini soalnya nanti kalian di sini. Oke, siap. Harus mulai ya. Untuk orang pertama, mulai dari 1, 2, 3. Sudah, dilanjut ke kedua. Semuanya lanjut ke kedua.
lihat pensil. Nanti masing-masing diskusi, masing-masing kelompok diskusi buat nanti ke depan menjawab nomor kelompok 2 soal nomor 2, kelompok 3 menjawab soal nomor 3, kelompok 4 menjawab soal 4, dan kelompok 5 menjawab soal nomor 5. Nanti lomba gambar ini kita bareng-bareng. Oke, kita bareng-bareng aja ya. Yang nomor 1, pertanyaannya tuliskan singkat teladan yang dapat dicontoh dari perumus Pancasila. Tadi apa aja singkat teladan yang dapat dicontoh? Gambar apa aja? Tidak membuang sampah sembarangan. Nilai-nilainya yang tadi kayaknya ada nilai ya, itu kita lihat, coba cek kelompok 1 belum diisi ya. Nomor 2, saling menghormati dan menolong. Sama ya. Ada yang tadi yang cinta tanah air, yang berkorban, yang musyawarah, yang itu sama semangat persatuan dan kebudayaan. Ini ada cinta tanah air nih, betul. Ini kelompok 4 belum diisi. Kelompok 5. Ini kan contoh sisanya ya. Nilai-nilainya. Oke, yang nilai musyawarah, cinta tanah air, berkorban, sama semangat persatuan dan kesatuan. Sekarang soal nomor 2, boleh untuk kelompok 2. Silakan. Jawab di sini. Untuk kelompok 2. Nomor 2. Kita bareng-bareng. Ayo siapa aja? Tidak apa-apa. Yang cowok ada yang cowok. Ayo kamu aja. Tidak apa-apa. Di bawah sini aja. Nih, jawab kamu yang berdiskor yang sama. Ini betul, skor 10. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita berarti teman-teman lihat nih dari isinya ini banyak sama. Pertanyaannya apa? Tidak bermusyawarah, bekerja sama rakyat. Jadi berdiskusi ya, dengan sama berdiskusi untuk mencapai keputusan bersama. Bekerja sama rakyat. Kasih setengah aja deh. Dari nomor 1 dulu, bekerja sama musyawarah bisa, tapi lebih diperinci ya, untuk mencapai tujuan bersama ya. Kalau musyawarah itu jadi berdiskusi secara bersama-sama untuk mencapai suatu keputusan bersama. Yang bekerja sama itu pasti setengah aja. Yang nomor 3, mengerjakan masalah yang bersama-sama. Untuk mencapai tujuan bersama juga ya. Ini kelompok 4 belum diisi. Kelompok 5 juga belum diisi. Berarti yang dapat poin ini setengah 5. Ini 5. Ini 5. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kelompok 3 yuk.
Oke, terima kasih kelompok 3. Isinya untuk pertanyaannya tuliskan contoh cinta tanah air di lingkungan sekolah. Tidak membuang sampah atau tidak mengotori. Kita masuk. Setelah ada deh, harusnya mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Itu termasuk cinta tanah air. Kita lihat dari kelompok 1. Piket kelas. Kasih setelahnya. Yang kelompok 2 tidak merusak lingkungan sekolah. Air bisa ini. Kelompok 3 tidak merusak tidak mengotori. Bukan disebut. Yang kelompok 4 piket kelas. Kelompok 2 tidak merusak bisa. Kelompok 5 dapat poin 5. Kelompok 3. Yang selanjutnya soal nomor 4 oleh kelompok 4 boleh. Ayo berempat.
Kita mulai ya. 1, 2, Ibu akan 3 soal aja ya. Sama poinnya 10 per soal. Kita mulai ya dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini, top pilih mau nomor berapa? Ada nomor 1 sampai 12. 11. Bareng-bareng ya untuk itunya, jawabnya 11. Manakah berikut yang merupakan contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari? Ayo jawab, habis. Nomor 1. Yang merupakan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Coba bantu yang lainnya sok. Apa? Keburu waktunya habis. Nah lagi ya. Coba cepat-cepat ini langsung aja ya. Sok 1, 2, 3. Mau pilih nomor berapa? 11. Lagi. Sok. Berikut tokoh yang mendampingi Soekarno adalah berikut contoh relawan korban di lingkungan rumah yaitu yakin? 1, 2, 3. Satu salah ya. 1, 2, 3. Ibu, kita usah kamu mulai. 9. Manakah dari gambar berikut yang
Nah, selanjutnya Ibu untuk mengecek apakah kamar kalian tadi Ibu mau pagi ini soal evaluasi dikerjakannya secara individu. Jangan lupa diberi nama kelasnya. Nanti kalau udah langsung dikumpulin aja. Oke?
Oh,